Kenapa jadi seperti ini, Mah? Ujarku saat melihat apa yang terjadi. Jangan nanya dulu, cepetan bantuin. Mendengar teriakan Mama, langsung saja aku turun dari tangga dan membantu Mama mengejar dan mengumpulkan kelomang yang berhamburan. Seraya merayap ke sana kemari. Oma, itu ke bawah karpet. Ambil Cici, cepetan, ujar Mama pada cucunya. Entah bagaimana awalnya, hewan kecil ini bisa merayap ke segala arah. Bukan hanya Mama dan Citra yang sibuk mengumpulkan kelomang. Bik Marni dan Papa pun ikut turun membantu mengumpulkannya. Kenapa bisa begini, Mah? Tanyaku lagi, seraya terus memungut dan memasukkan makhluk itu ke dalam ember. Cici tuh, dia kesal karena tidak jadi mewarnai cangkang kelomang. Akhirnya dia menumpahkan semuanya ke lantai. Pasirnya ikut tumpah lagi. Berantakan deh rumah. Mama menjelaskan seraya menggerutu. Aku tidak lagi bicara. Fokus memungut makhluk-makhluk kecil yang semakin merayap tidak terkendali. Semua orang sibuk, semuanya panik karena kelomang merayap ke bawah rak dan sofa yang sulit dijangkau. Di saat kami semua sibuk di lantai, Mas Raffi hanya jadi penonton dengan duduk di tangga seraya menggaruk kepalanya. Sarung yang ia kenakan kini ia letakkan di pundaknya, sedangkan ia hanya memakai celana pendek saja. Mas, turun, ujarku memanggilnya. Ia menggeleng, kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk ke belakangnya. Apa, tanyaku tidak mengerti. Bukannya menjawab, Mas Raffi malah mengusap wajahnya dengan kasar. Aku hanya mengedikkan bahu, lalu kembali fokus pada kelomang. Setelah semuanya terkumpul, aku dan Mama langsung duduk dengan terkapar. Sungguh melelahkan acara malam ini. Selanjutnya, Papa memasukkan kelomang pada akuarium yang tidak terpakai dengan dasarnya yang sudah dilapisi pasir kering. Pakai ini, ujar Mas Raffi meletakkan sarungnya di kepalaku. Tidak berapa lama, Mas Rafa datang menghampiri kami yang tengah berkumpul di ruang televisi. Pantas saja, Mas Raffi memakaikan sarungnya padaku karena ternyata aku tidak memakai kerudung. Makasih Mas, ucapku pada pria yang kini duduk di sampingku. Ia hanya tersenyum seraya meletakkan tangannya di pundakku. Ini ada apa? Kenapa sepertinya kelelahan seperti itu? Tanya Mas Rafa seraya menghampiri putrinya. Dikecupnya kepala Citra dengan penuh kasih sayang. Anakmu buat ulah, Rafa. Tuh lihat, si Bibi sampai ngepel malam-malam, tutur Mama mengadukan kelakuan Citra. Mas Rafa bertanya kepada putri kecilnya. Dengan suara manjanya, Citra mengatakan apa yang tadi dia lakukan. Setelah mendengar penjelasan dari putrinya, Mas Rafa langsung membuka jas putihnya lalu mengajak Citra untuk mewarnai jangkang kelomang. Tentu saja ajakan Mas Rafa disambut baik oleh Citra. Mereka pun akhirnya pergi ke teras samping di mana Papa menyimpan kelomang itu tadi. Mama mau istirahat dulu. Mumpung Citra sudah sama pawangnya, ujar Mama langsung pergi ke kamarnya. Dah yuk, kita juga istirahat. Aku melihat ke sampingnya. Mas Raffi hanya menaik turunkan alis seraya tersenyum. Plak, aku menepuk kakinya yang hanya memakai boxer di atas lutut. Kemudian aku bangkit dan pergi mendahulinya. Tentu saja itu adalah kode sekaligus menjawab ajakan dia tadi. Bersambung.